Shalom, saya mengucapkan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari ini bertema tentang jangan remehkan jawaban doa. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kita dengar ini menjadi berkat buat kita semua. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat-Mu, supaya firman yang akan kami dengar ini menjadi berkat dan kekuatan buat setiap pribadi kami semua. Terima kasih, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari saudara, kita buka ayat perundungan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 10-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudaraku, pernahkah dalam hidupmu berharap dan menantikan sesuatu terjadi di kehidupan kita masing-masing? Contohnya, kita ingin anak kita dapat sekolah yang terbaik sesuai dengan impian kita sebagai orang tua. Karena mungkin sekolah yang kita impikan itu adalah sekolah yang bagus dan mahal. Namun kita sebagai orang tua terbatas karena minimnya dana dan keuangan kita. Lalu pernahkah kita mengalami sakit yang parah dan kita berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan sakit yang kita alami tetapi tak kunjung Tuhan jawab dan sembuhkan? Pernahkah kita berdoa untuk suami atau istri agar hubungan kita lebih harmonis dan menjadi lebih baik, tetapi Tuhan seolah-olah tidak menjawab? Mungkin banyak lagi permintaan yang saudara panjatkan kepada Tuhan yang tidak saya tulis di sini. Setiap pribadi kita punya harapan dan keinginan untuk apa yang kita pergumulkan dijawab oleh Tuhan. Ada tipe manusia yang percaya bahwa meski apa yang dia pergumulkan dan doakan belum terjadi, namun dia akan tetap bersabar dan terus berdoa sampai apa yang dia harapkan dan inginkan terwujud. Namun ada orang yang mungkin awalnya menggebu-gebu untuk apa yang dia harapkan terjadi, lalu dia berdoa, namun karena apa yang dia doa dan harapkan selama bertahun-tahun tak menghasilkan perubahan, maka dia berhenti untuk berdoa dan berharap. Ini saudara adalah dua tipe manusia dalam berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 18 ayat 10-14 yang baru kita baca diberikan contoh tentang Abraham dan Sarah yang memiliki pergumulan dan harapan untuk memiliki seorang anak yang selama ini didambakan oleh mereka selama bertahun-tahun, bahkan sampai usia mereka tidak memungkinkan lagi secara fisik untuk mereka memiliki keturunan. Diakibatkan karena usia sudah tua dan lanjut umur, dan jawaban dari pergumulan mereka tak kunjung dijawab oleh Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada kalanya doa dan harapan kita belum tentu dijawab oleh Tuhan. Bukan karena kita salah berdoa atau meminta, tetapi karena Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Contohnya adalah Rasul Paulus.
Dia sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan untuk duri di dalam daging yang selalu mengganggu dan menyengsarakan dirinya, supaya Tuhan angkat dan hilangkan. Namun apa yang Tuhan bilang kepada Rasul Paulus? Tuhan berkata kepada Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau melihat kejadian yang dialami oleh Rasul Paulus ini, Tuhan mengetahui rancangan apa yang terbaik untuk Paulus. Meski secara manusia Paulus susah untuk menerima dan menjalaninya. Tetapi mau tidak mau kita harus tetap belajar percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat adalah selalu baik dalam kehidupan kita apapun itu wujudnya. Meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Lantas bagian apa yang harus kita lakukan jikalau kita mengalami keadaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Yang harus kita lakukan adalah berdamai. Kita harus belajar berdamai dengan keadaan yang kita alami, supaya hidup kita tetap menikmati damai dan sejahtera yang dipenuhi dengan ucapan syukur, sebab itu sudah merupakan ketetapan Tuhan yang terbaik untuk setiap kita. Namun ada kalanya Tuhan menjawab doa kita seperti posisi yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Terkadang sudah bertahun-tahun kita memohon dan berharap, tak kunjung datang jawaban doa, sampai kita enggan berdoa untuk pergumulan dan harapan itu, dan bahkan pasrah, dijawab atau tidak, sudah tak apalah. Mungkin kita berkata demikian. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Cara kerja dan perbuatan tangannya tidak selalu bisa kita selami dan tebak. Abraham dan Sarah saat itu didatangi oleh malaikat Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Abraham bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki 1 tahun dari sekarang. Sarah yang mendengarkan perkataan malaikat Tuhan itu tertawa, saudara, karena menurut dia tidak akan mungkin dan tidak akan terjadi meskipun malaikat Tuhan yang mengatakannya, sebab umurnya telah lanjut dan sudah mati haid dan mati pucuk. Apakah mungkin sikap kita sama seperti Sarah ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan kepada kita atas setiap doa dan harapan kita selama ini? Jawabannya adalah sangat mungkin. Mengapa bisa demikian jawabannya Sarah? Saudara, kecenderungan kita sebagai manusia adalah di saat kita sudah lama menunggu dan menanti sesuatu yang kita harapkan terjadi, namun itu tak kunjung terwujud, maka yang timbul di dalam diri kita adalah hati, pikiran, serta memori kita adalah jangan berharap lagi, karena mustahil terjadi, manusia tidak akan dapat menolong dan Tuhan pun tidak. Dan ketika tiba waktunya Tuhan menjawab doa kita, yang kita lihat adalah dari sisi penglihatan manusia yang penuh batasan secara fisik, dan kita tak gampang-gampang percaya jawaban Tuhan datang dan dikabulkan, apalagi dengan melihat kondisi di depan mata yang sudah tidak memungkinkan dan mustahil. Ketika manusia sudah lama miskin dan ada berkat Tuhan datang secara tiba-tiba, maka biasanya pikirannya adalah negatif terlebih dahulu. Dia bisa saja berkata, apa benar sih ini untuk saya? Jangan-jangan orang ini ada maksud memberi saya berkat loh, secara cuma-cuma. Banyak pikiran negatif yang timbul, dikarenakan memori kita sudah berpikir bahwa aku akan tetap miskin dan seperti ini, dan keadaanku tidak akan berubah menjadi lebih baik lagi. Itulah yang dialami oleh Sarah mendengar perkataan malaikat Tuhan kepada Abraham. Ada satu kisah, saudara, di dalam Perjanjian Lama, yaitu seorang pengawal pintu gerbang kota. Kisah ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 2 yang berbunyi demikian. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
Ini adalah jawaban bantahan perwira ajudan raja terhadap perkataan Nabi Elisa. Karena Israel pada waktu itu sudah sangat lama mengalami paceklik serta kemiskinan dan tak akan mungkin semudah itu untuk mendatangkan kelimpahan dalam satu malam. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di saat bangsa Israel yang lain menikmati makanan dan jarahan yang berlimpah, maka perwira ini hanya menonton saja apa yang sedang dinikmati oleh orang Israel yang lain. Bahkan perwira ini diinjak-injak tubuhnya oleh orang-orang Israel yang sedang berebut untuk menerima berkat melimpah yang Tuhan sedang sediakan. Saudaraku, jangan karena keadaan yang engkau alami dalam sebagian besar perjalanan hidupmu mengalami paceklik dan kesusahan yang berkepanjangan dan jawaban doamu tak kunjung dijawab. Jangan sampai di saat Tuhan mendengar dan menjawab doamu sewaktu-waktu, tetapi hatimu belum siap untuk menerima dan kamu tak percaya. Jangan kamu terburu-buru mengucapkan kata-kata yang bisa membatalkan berkat Tuhan yang seharusnya menjadi milik bagianmu. Jangan meremehkan jawaban Tuhan yang Tuhan beri atasmu. Jaga selalu hati dan perkataanmu. Di saat berkat tak terduga dan jawaban Allah yang datang secara tiba-tiba menghampirimu. Demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan ini. Jadikan kami pribadi yang selalu mempercayai pekerjaan Allah yang luar biasa dalam diri setiap kami. Apapun yang Tuhan buat baik buat kami. Bagian kami adalah hanya memohon, meminta dan berharap. Bagian Tuhan adalah mengerjakan apa yang terbaik menurut-Mu untuk kami alami dan jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang baik dan setia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu dan berjumpa kembali bersama kami, channel Renungan Firman Injil, dalam Renungan Firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.